kita mulai saja dengan pembahasan yang pertama, yaitu masalah peniadaan sholat Jumat karena wabah virus corona, ya, COVID-19 ini. Ini termasuk masalah yang paling banyak dipertanyakan, ya, karena tentu saja di antara tempat yang paling dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini indikasi keimanan, ya. Berada di rumah Allah, ya, bagi seorang hamba Allah, seorang mukmin adalah di antara kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa tergantikan oleh tempat-tempat yang lain. Maka banyak di antara kaum muslimin, ya, heran dan kaget, dan bahkan mungkin ada sebagian yang menolak ketika adanya fatwa para ulama kita yang memandang untuk sementara adanya pelarangan sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid, sholat-sholat yang wajib, bahkan sholat Jumat pun, yang sholat Jumat yang merupakan salah satu sholat yang paling wajib, yang paling ditekankan dalam syariat ini, pun para ulama kita memfatwakan untuk sementara ketika wabah masih seperti saat sekarang ini, maka difatwakan untuk tidak diadakan. Apakah yang mendasari, ya, para ulama kita sampai mengeluarkan fatwa-fatwa yang seperti itu, ya? Bahkan, ya, di antara hal yang kita lihat hari ini di bulan suci Ramadan, jangankan yang wajib tadi, sampai pelarangan sholat sunnah tarawih di masjid pun, ini banyak sekali di antara kaum muslimin yang menolaknya, bahkan mengupayakan dengan berbagai cara untuk tetap melaksanakannya, ya, tetap melaksanakannya. Perlu kita jelaskan, ya, beberapa hal yang terkait dengan masalah ini, dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama kita. Dan sebelumnya perlu untuk kami ingatkan bahwa apa yang difatwakan oleh pihak MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya, pelarangan sholat jamaah utamanya di yang daerah yang dikatakan penyebaran wabah yang sudah tidak terkendali, yang berada di zona merah. Apa yang mereka fatwakan itu bukan hanya fatwa yang berlaku di negeri kita. Bahkan sebelum fatwa MUI, Majelis Ulama kita, negeri-negeri Arab, ya, yang di sana tentu saja kita ketahui sebagai markas-markas ilmu umat Islam hari ini. Di sana ada negeri Arab Saudi umpamanya, atau Mesir, ya, Kuwait, dan berbagai negeri-negeri Arab lainnya yang merupakan kiblat ilmu hari ini. Mereka telah memfatwakan fatwa yang semacam ini, peniadaan sholat jamaah untuk sementara demi mencegah penyebaran yang lebih luas dari wabah ini yang kita sudah tahu bagaimana cara penyebarannya. Oleh karena itu, fatwa dari Majelis Ulama kita bukan fatwa yang dikatakan syadz, ya, bukan fatwa yang aneh, yang asing, atau fatwa yang ganjil, yang berdiri sendiri tanpa ada dasar-dasar yang mereka berpegangi. Di sini di bagian pertama, peniadaan sholat Jumat karena wabah virus corona, ya, di sini kita sebutkan beberapa alasan para ulama kita. Di antaranya hadis yang terkenal dalam masalah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga ada asalnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Firra minal majzumi firaraka minal asad." Larilah dari orang yang berpenyakit menular sebagaimana kamu lari dari singa, ya. Bahkan dalam hadis Muslim, Nabi kita SAW ketika ada seorang yang mau membaiat beliau, dan orang itu dikatakan seorang yang majzum, seorang yang punya penyakit menular, kebiasaan Nabi kita SAW membaiat dengan berjabat tangan. Waktu itu beliau tidak menjabat tangan, ya, dari laki-laki tersebut, dan mengatakan, "Pulanglah, kami sudah membaiat kamu." Ya, kami sudah membaiat kamu, padahal orang itu mau membaiat Nabi kita SAW, dan kebiasaan yang dikenal adalah jabat tangan, ya, bagi lelaki. Ya, adapun wanita memang Nabi kita SAW hanya membaiat dengan kata-kata saja. Adapun dengan laki-laki kebiasaan adalah dengan berjabat tangan. Tapi karena dilaporkan bahwa laki-laki tersebut berpenyakit menular, maka Nabi kita SAW yang tidak menjabat tangannya dan mengatakan, "Pulanglah, karena engkau telah kami baiat." Dan ini dasar bagaimana seorang menghindari hal tersebut,
sebagai langkah saddan lidzari'ah atau tindakan preventif yang diajarkan dalam ajaran Islam. Namun tetap tentu saja kita berkeyakinan bahwa penularan itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-akhdhu bil asbab dalam ajaran Islam adalah suatu hal yang sangat ditekankan, suatu hal yang sangat dipentingkan. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan antara tawakal dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, dan kemudian juga adalah kita mengambil sebab-sebab yang mewujudkan sesuatu yang kita inginkan atau menghindari sesuatu yang kita khawatirkan atau yang kita takuti. Dan ini akidah yang lengkap, berbeda dengan akidah Qadariyah yang hanya mengandalkan al-akhdhu bil asbab, atau akidah Jabariyah yang sekedar pasrah saja kepada Allah, berdoa saja tanpa memperhatikan masalah sebab-sebab tertentu atau sebab-sebab terjadinya sesuatu. Kemudian juga sabda Nabi kita SAW, la yuridanna mumridun ala musih. Ini terkait dengan unta yang sakit. Unta yang sakit dilarang untuk digabungkan dengan unta yang sehat. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Ya, kalau terjadi satu wabah yang menular, jika kita baru mau mendatanginya, kita dilarang ya untuk mendatanginya, dan jika kita ada di sana, kita dilarang untuk keluar agar kita tidak menjadi sebab tersebarnya wabah tersebut. Dan terkait dengan wabah ya COVID-19 ini, kita ketahui bahwa penularannya banyak yang tidak bisa kita deteksi sebelumnya atau sebab-sebabnya. Karena kadang seseorang yang kelihatannya sehat-sehat ternyata dia menyimpan wabah tersebut ya. Berapa banyak orang yang kita dapatkan informasinya bahwa dia telah terbukti ya positif bahwa dia terkena wabah, ternyata kita lihat dia kelihatan sehat. Dan ini yang banyak terjadi ya ketika orang pada berkumpul di tempat-tempat kerumunan banyak orang, dan tidak bisa dipungkiri masjid juga termasuk tempat yang seperti itu. Perlu kami ingatkan ya bahwa bukan berarti kita mengatakan masjid adalah sebab penularan wabah tersebut. Lalu kita mengatakan masjid ya sebagai tempat yang berbahaya. Tidak seperti itu yang kita maksudkan. Namun yang dimaksudkan adalah kumpulan banyak orang, ya kerumunan banyak orang di satu tempat, inilah di antara penyebab tersebarnya wabah tersebut dimanapun dia berada. Ya, sehingga ya kita tentu saja menasihati siapapun ya di antara manusia hari ini yang ingin menghindarkan dirinya dari wabah ini untuk menghindari setiap kerumunan banyak orang. Dan karena masjid ini sangat rentan untuk berkumpul ya, karena memang kita dianjurkan berjamaah, maka ulama kita melihat untuk saat sekarang perlu untuk dihindari ya perkumpulan itu, dan perkumpulan itu entah dalam bentuk taklim, tabligh akbar, atau termasuk sholat jamaah ya, sholat jamaah yang sangat ditekankan ini untuk sementara dihentikan secara meluas ya, dalam artian dilarang orang-orang yang datang dari berbagai tempat untuk mendatangi satu masjid tertentu ya, karena kita tidak mengetahui dari mana datangnya wabah tersebut. Dalam buku ini ya kita sebutkan juga di sini, di antara alasannya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah ya, di mana beliau menjelaskan bahwa beliau pernah satu hari ketika hujan keras dan ada hujan keras yang sampai terjadi lumpur dan becek waktu itu, beliau ketika azan beliau menyuruh kepada muazzin untuk menambahkan shollu fi buyutikum ya, salatlah di rumah kalian. Waktu itu orang pada bertanya, dan orang sebagian mengingkar karena baru mendengar ya ucapan yang seperti itu. Beliau mengatakan, saya telah mendengarkan ini langsung dari orang yang lebih afdal daripada saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mau meringankan kita dan tidak mau menyulitkan kita. Khawatir ya kaum muslimin
memaksakan diri, karena ketika sudah ada panggilan hayya 'alas shalah, maka tidak beralasan bagi seseorang untuk tidak mendatanginya. Karena itu beliau mengganti dengan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Di sini ulama kita mengatakan jika saja khawatir orang terkena hujan atau dia kesulitan ya dengan lumpur yang ada atau jalanan yang becek yang menyulitkan mereka sehingga ada uzur untuk tidak melaksanakan sholat jamaah, gimana lagi dengan wabah ini yang lebih berbahaya, yang jauh lebih berbahaya bahkan mematikan, dan sudah banyak korban-korban yang seperti itu. Oleh karenanya min babil aula, qiyasul aula ya, bahwa hal ini lebih menjadi alasan untuk tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid-masjid yang ada. Dan di sini juga kita sebutkan bahwa walaupun kita tentu saja sedih, namun seorang mukmin yakin bahwa setiap ketetapan Allah banyak hikmahnya dan pasti ada kebaikan di dalamnya. La tahsabuhu syarral lakum, bal huwa khairul lakum. Jangan kita sangka dia sesuatu yang tidak baik, bahkan mungkin saja dia sesuatu yang baik bagi kita. Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi kita SAW yang selama ini, ya, bahkan mungkin sebagian umat hari ini sudah meninggal dunia, belum sempat melaksanakan sunnah-sunnah sebagian dari yang pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Baru hari ini bisa kita amalkan. Ya, kita amalkan hari ini karena agama ini mengajarkan kita ada sunnah-sunnah tertentu pada saat-saat musibah yang seperti ini. Karena itu di samping sempat ya kita sedih, ada juga yang perlu kita hadirkan, kita berasa syukur kepada Allah karena bisa menghidupkan sunnah-sunnah yang selama ini mungkin belum pernah kita sempat melaksanakannya. Dan bagi hamba-hamba Allah yang telah biasa melaksanakan sholat jamaah, lalu terus ada kerinduan untuk itu, maka bergembiralah. Anda insya Allah tetap akan mendapatkan pahala berjamaah. Ya, berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu yang terkenal, bahwa seorang hamba jika sakit dan safar, maka dia tetap akan mendapatkan pahala yang sempurna dari ibadah yang biasa dikerjakan. Ketika dia sakit, mungkin tidak bisa ke masjid. Ketika dia safar, mungkin dia akan mengerjakan sholat qasar 2 rakaat saja. Tapi Nabi kita SAW mengatakan akan tercatat baginya pahala yang sempurna sebagaimana dia mengerjakan ibadah tersebut muqiman sahihan, dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini juga kita baru menyadari hikmah kenapa Nabi kita SAW mengatakan tentang satu di antara 7 orang yang dijamin akan mendapatkan ketenangan di masa-masa ketika orang semua pada ketakutan, akan mendapatkan naungan di arsy Allah Subhanahu wa taala ketika semua orang pada kepanasan. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Nabi kita SAW tidak mengatakan wa rajulun jasaduhu mahbusun fil masjid. Beliau tidak mengatakan seorang yang jasadnya selalu berada di masjid, tapi hatinya terpaut di masjid. Maka ini juga yang perlu untuk kita ingatkan, bahwa kita yang sudah terbiasa ke masjid dan hari ini kita tidak bisa ke masjid dengan adanya musibah ini, wabah ini, maka hati kita selalu tetap kita hadirkan rasa rindu untuk ke masjid. Ya. Maka tidak mengapa, bahkan bagus ya kalau kita selalu mengingat begitu indahnya ketika kita masih berjamaah, begitu indahnya ketika kita beritikaf umpamanya, begitu indahnya ketika kita membaca Al-Quran di masjid. Hadirkan selalu rasa rindu ke masjid. Hati kita, walaupun jasad kita tidak ada di masjid, tapi insya Allah kita tetap termasuk dari mereka-mereka yang akan mendapatkan jaminan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam salah satu syarah beliau, ta'liq beliau terhadap Sahih Bukhari, beliau menjelaskan bahwa masjid dalam hajat-hajat tertentu, kondisi tertentu, dan ada alasan yang bisa diterima oleh syariat, boleh saja ditutup untuk sementara, dan itu tidak termasuk orang-orang yang menghalangi dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak termasuk orang yang menghalangi manusia-manusia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.